Assalamualaikum sahabat vlog Harian Yanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Halo warga Bekasi, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Meskipun cuaca lagi nggak menentu. Hari ini saya lagi ada di Kecamatan Bekasi Timur. Tepatnya di Jalan Nonon Sanseni. Kalau kalian perhatikan di belakang saya, suasananya lagi beda banget dari biasanya. Yap, betul banget. Akhirnya perbaikan jalan yang kita tunggu-tunggu lagi berjalan. Kenapa sih ini penting buat dibahas sampai 1 jam ke depan? Karena jalan ini ibarat nadi buat kita semua. Kita bakal kupas tuntas mulai dari seberapa tebal jalannya, kenapa pengerjaannya harus sekarang, sampai gimana caranya kita tetap bisa beraktivitas tanpa terjebak macet total di sini. Nah, teman-teman, banyak yang nanya, "Bang, ini cuma ditambal doang atau gimana?" Jawabannya, enggak, ini pengerjaan serius. Pemerintah lagi melakukan penguatan infrastruktur sepanjang kurang lebih 250 meter. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatan pendek, tapi lebar jalannya itu mencapai 9 meter. Itu luas banget loh. Yang bikin saya salut, ketebalan perkerasannya itu sampai 25 cm. Bayangkan, 25 cm itu cukup tebal untuk nahan beban kendaraan yang lewat di sini tiap harinya. Jadi, harapannya jalan ini nggak cuma mulus bulan ini aja, tapi bisa awet buat bertahan-tahan ke depan. Kita nggak mau kan baru diperbaiki, 2 bulan lagi sudah berlubang lagi. Mungkin ada yang nanya, lama nggak sih pengerjaannya? Bikin macet nggak? Jadi gini, proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu saja, atau sekitar 6 hari kerja. Ini termasuk ngebut loh. Buat spek jalan setebal itu, para pekerja di sini kerja siang malam supaya mobilitas kita nggak terganggu terlalu lama. Bayangin tantangannya, mereka harus bagi waktu antara pengeringan, material, sama arus lalu lintas yang tetap padat. Jadi, kalau kita lewat sini dan merasa sedikit terhambat, yuk kita hargai kerja keras mereka yang lagi panis-panisan demi kenyamanan kita nanti selama 6 hari ke depan. Jalan Nonon Sanseni ini bakal jadi area yang cukup sibuk. Saran saya buat kalian sabar dan hati-hati, ikuti rambu-rambu yang ada. Petugas sudah pasang tanda di mana kita harus pelan-pelan. Cari jalur alternatif. Kalau kalian nggak ada urusan mendesak di titik ini, mending cari jalan muter dikit, misalnya lewat jalan protokol lain yang sejajar waktu keberangkatan. Kalau biasanya berangkat mepet, mending dilebihkan 15-20 menit supaya nggak stres di jalan. Ingat ya, keselamatan itu nomor 1. Jangan gara-gara mau cepet kita malah melanggar markah atau nekat lewat jalur yang lagi dicor. Sayang kendaraannya, sayang juga proyeknya kalau rusak sebelum kering. Tentu permohonan maaf bagi warga masyarakat yang akan melalui jalan Nonon Sanseni, karena hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan melalui media sosial, ya, bahwa proses lelang baru saja selesai dan alhamdulillah cuaca cukup bagus sehingga hari ini kita geber. Nah, ini oleh karena itu kita akan menggunakan mutu beton yang fast track. Jadi biasanya mutu beton itu bisa sampai 20 hari. Nah, jadi oleh karena itu kita coba, mudah-mudahan dalam kurun waktu 4-5 hari sudah selesai satu lajur. Nanti yang satu lajur lagi mungkin 4-5 hari lagi. Kita perlu tahu bahwa Bapak Wali Kota kita, Bapak Tri Adianto, itu punya latar belakang yang sangat paham soal infrastruktur. Jadi, jangan heran kalau beliau sangat cerewet soal detail. Beliau nggak mau ada pengerjaan yang asal jadi. Dalam beberapa kali tinjauan, Pak Tri selalu menekankan bahwa jalan Nonon Sanseni ini harus jadi standar baru buat jalan-jalan di Bekasi Timur. Beliau instruksikan supaya campuran betonnya harus benar-benar sesuai spesifikasi teknis agar kuat menahan beban kendaraan berat. Beliau sering bilang, lebih baik pengerjaan sedikit lebih ketat di awal daripada nanti baru 1 tahun
sudah harus diperbaiki lagi. Ini menunjukkan komitmen beliau untuk efisiensi anggaran daerah agar manfaatnya dirasakan jangka panjang oleh warga. Satu hal yang jadi perhatian khusus Bapak Tri Adianto dalam proyek ini adalah drainase. Beliau sadar betul, jalan sebagus apapun, kalau sistem pembuangan airnya mampet, pasti bakal cepat rusak kena genangan. Makanya, sesuai instruksi langsung Pak Wali, proyek di Nonon Sanseni ini bukan cuma urusan aspal atau beton di atasnya saja. Pak Tri memerintahkan dinas terkait untuk memastikan saluran air di sisi kiri dan kanan, jalan juga dibersihkan dan diperbaiki. Beliau ingin saat hujan turun, air langsung mengalir lancar, nggak parkir di jalanan. Ini adalah bagian dari visi beliau agar Bekasi nggak cuma punya jalan mulus, tapi juga lingkungan yang bebas dari genangan air. Jadi, pengerjaan 6 hari ini sebenarnya pengerjaan paket komplit dari jalan sampai saluran airnya. Nah, mungkin kalian merasakan ada petugas yang sigap di lapangan. Itu juga bagian dari koordinasi yang diminta oleh Bapak Tri Adianto. Beliau menginstruksikan agar pengerjaan ini jangan sampai benar-benar memutus urat nadi ekonomi warga. Beliau meminta pengerjaan dilakukan seefisien mungkin. Kalau bisa, dipercepat tanpa mengurangi kualitas. Pak Tri sering memantau lewat laporan digital dan CCTV kota. Jika ada titik kepadatan yang luar biasa akibat proyek ini, beliau langsung minta tim di lapangan untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Ini bukti kalau Bapak Wali Kota kita sangat peduli dengan kenyamanan waktu tempuh warganya. Beliau paham waktu warga Bekasi itu berharga, makanya target 6 hari kerja ini banner-banner dijaga ketat oleh beliau. Lalu bagaimana dengan level provinsi? Nah, ini yang menarik. Kita tahu Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, punya ciri khas dalam membangun. Beliau itu sangat menekankan estetika dan tata kelola lingkungan yang berkarakter. Visi Kang Deddy itu sederhana, tapi dalam membangun daerah itu harus pakai hati dan harus rapi. Pengerjaan jalan di Bekasi Timur ini selaras dengan konsep itu. Bukan cuma betonnya yang tebal, tapi dilihat juga apakah saluran airnya tersumbat atau tidak. Kang Deddy selalu bilang, kalau daerah itu harus tertata secara holistik jalannya. Bagus, sungainya bersih, lingkungannya asri. Beliau ingin Jawa Barat jadi contoh kota yang manusiawi. Jadi, pengerjaan Nonon Sanseni ini adalah potongan puzzle dari mimpi besar menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan infrastruktur juara yang ramah lingkungan. Sekarang kita bicara soal eksekusi di lapangan. Proyek ini nggak main-main karena Pak Wali Kota Bekasi memantau langsung perkembangannya secara berkala. Beliau sering turun ke lapangan, bahkan terkadang tanpa pemberitahuan resmi. Cuman buat memastikan ini pengerjaannya sesuai spek nggak? Tebalnya benar? 25 cm nggak? Komitmen Pak Wali Kota ini penting banget teman-teman. Dengan pengawasan langsung, risiko pengerjaan yang asal-asalin jadi terminimalisir. Beliau ingin memastikan bahwa anggaran yang dipakai adalah uang rakyat. Jadi hasilnya harus kembali ke rakyat dengan kualitas terbaik. Pak Wali juga sering berpesan kepada dinas terkait agar pengerjaan 6 hari ini jangan sampai molor, karena beliau paham betul setiap jam keterlambatan itu artinya kerugian waktu buat warga Bekasi yang mau berangkat kerja atau sekolah. Kita lagi melihat sebuah kolaborasi hebat didukung Kang Deddy Mulyadi dengan konsep lingkungan dan tata kota Jawa Baratnya. Lalu dieksekusi dengan pengawasan ketat oleh Pak Wali Kota Bekasi. Semua ini pada satu tujuan, supaya kita, warga Bekasi, bisa menikmati fasilitas yang layak. Jalan Nonon Sanseni ini adalah awal. Kita berharap semangat bersih dan bagus ini menular ke jalan-jalan lain dan sungai-sungai di sekitar kita. Mari kita sebagai warga
juga ambil peran. Jangan buang sampah ke saluran air yang sudah diperbaiki. Dan mari kita jaga aset kota ini bareng-bareng. Teman-teman, apa yang dilakukan Bapak Tri Adianto di Jalan Nonon Sanseni ini adalah cerminan dari wajah Bekasi yang sedang berbenah. Beliau tidak ingin pembangunan hanya terpusat di tengah kota atau area mal saja, tapi juga menyentuh jalan-jalan penghubung di kecamatan seperti Bekasi Timur ini. Harapan Pak Wali Kota cuma satu. Setelah jalan ini rapi dan sungainya bersih, kita sebagai masyarakat juga harus punya rasa memiliki. Pak Tri sering berpesan dalam tiap kunjungannya agar warga jangan lagi buang sampah sembarangan yang bisa menyumbat saluran air yang sudah diperbaiki ini. Mari kita dukung terus program-program pembangunan dari Bapak Tri Adianto. Karena dengan kerjasama antara pemerintah yang tegas dan masyarakat yang taat, Bekasi yang keren dan nyaman bukan cuma mimpi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe vlog harian Yanti. Terima kasih buat Pak Wali Kota Bekasi dan Kang Dedi Mulyadi atas perbaikan fasilitas publik ini buat warga Bekasi ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya yang pastinya lebih seru. Jangan lupa share video ini biar semua orang tahu Bekasi punya jalanan baru diperbaiki. Hatur nuhun, Bekasi keren.